Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ramadhani, NIM 2520099. Saya dari kelas PTIK 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya dengan mata kuliah jaringan nirkabel. Pada konsep dasar jaringan nirkabel yang pertama kita bahas adalah pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Selain itu, jarak data antar perangkat jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga dengan jangkauan jarak jauh. Bila dibandingkan dengan jaringan kabel seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet, tentu akan lebih efisien menggunakan jaringan nirkabel sebelumnya. Jaringan kabel diklaim lebih cepat dan aman. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, jaringan nirkabel telah membuat kesengajaan tersebut menjadi berkurang. Jaringan nirkabel terdiri beberapa komponen utama. Di antaranya, yang pertama yaitu perangkat nirkabel. Nah, perangkat nirkabel ini merupakan perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, atau tablet yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Perangkat-perangkat ini biasanya dilengkapi dengan modul nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara nirkabel. Nah, yang kedua yaitu ada access point, di mana access point ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akses ke jaringan nirkabel. Access point ini menerima sinyal nirkabel dari perangkat-perangkat terhubung dan mengirimkannya ke jaringan kabel atau internet. Access point ini juga bertanggung jawab untuk mengamankan dan mengatur akses ke jaringan nirkabel. Nah, yang ketiga ada protokol komunikasi, di mana protokol komunikasi ini digunakan untuk mengatur bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan nirkabel. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengatur bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan nirkabel berkomunikasi satu sama lain. Contohnya, yaitu adalah protokol Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel dan mentransfer
data di antara mereka. Selanjutnya yang keempat ada frekuensi dan gelombang elektromagnetik. Nah, yang dimaksud di sini yaitu jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan datanya. Nah, data gelombang elektromagnetik memiliki berbagai frekuensi, seperti frekuensi radio, frekuensi microwave, dan inframerah. Setiap jenis gelombang memiliki karakteristik dan jarak jangkauan yang berbeda-beda. Nah, yang kelima ada keamanan. Keamanan di sini yang dimaksud yaitu keamanan menjadi aspek penting dalam jaringan nirkabel. Teknologi enskripsi yang digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, yang keenam ada melalui jaringan nirkabel, perangkat-perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara efisien tanpa terikat oleh kabel fisik. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengakses informasi dan layanan di mana saja dengan jangkauan jaringan yang mencakup area tertentu. Selanjutnya yang kedua ada fungsi jaringan nirkabel. Nah, di sini ada secara fungsinya. Sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan atau penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau berkoneksi internet. Hanya saja, jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Nah, yang ketiga ada manfaat jaringan nirkabel. Manfaat jaringan nirkabel yang pertama yang kita bahas ada praktis, yaitu pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Nah, selain itu, Anda tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena bisa menggunakan fitur video call. Yang manfaat jaringan yang kedua yaitu konfigurasinya yang mudah. Maksudnya itu pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel, konfigurasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya ada perluasan lebih mudah. Maksudnya adalah ketika pengguna akan memperluas jaringannya, mereka bisa menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan, yang mana membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Manfaat selanjutnya yaitu ada keamanan. Nah, keamanan jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Jadi keamanannya sangat kuat. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas, yaitu apabila ada satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan interaksi dan kerjasama. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kelebihan dari jaringan nirkabel.
Kelebihan yang pertama yaitu lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal. Yang ketiga ada biaya maintenance lebih terjangkau. Yang keempat yaitu dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang keenam, kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Selanjutnya ada kekurangan jaringan nirkabel. Kekurangannya yang pertama yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Yang kedua, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir. Jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga yaitu ada keamanan yang tidak sekuat jaringan. Keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Selanjutnya ada perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel adalah komponen fisik yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat dalam jaringan. Berikut adalah beberapa perangkat keras utama yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu ada router nirkabel. Router nirkabel adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan lokal LAN, Local Area Network, dengan jaringan area luas WAN, Wide Area Network, dan memfasilitasi koneksi nirkabel. Router ini biasanya memiliki antena untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Yang kedua ada access point. Access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akses nirkabel dalam jaringan. Access point membantu menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan dengan menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Biasanya, access point terhubung ke router atau switch melalui kabel dan menyiarkan sinyal nirkabel untuk perangkat di sekitarnya. Yang ketiga ada antena. Antena merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Antena yang baik dapat meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal nirkabel, serta mengurangi interferensi. Nah, yang keempat ada namanya kartu nirkabel. Kartu nirkabel juga dikenal sebagai adaptor nirkabel atau WLAN card, yaitu perangkat keras yang terpasang pada perangkat seperti laptop atau komputer untuk memungkinkan koneksi nirkabel. Kartu ini dapat berbentuk kartu PCI internal atau perangkat USB eksternal. Selanjutnya ada bright nirkabel. Bright nirkabel adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau segmen jaringan yang terpisah
melalui koneksi nirkabel. Bright nirkabel sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang berbeda dan memperluas jaringan nirkabel. Yang keenam ada repeater, yaitu perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan menerima sinyal yang ada dan mengulangkannya untuk mencapai area lebih luas. Repeater ini membantu mengatasi penurunan sinyal nirkabel yang disebabkan oleh jarak atau hambatan fisik. Selanjutnya ada controller jaringan nirkabel. Controller jaringan nirkabel juga dikenal sebagai wireless LAN controller atau WLC. Adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol jaringan nirkabel secara sentral. Controller ini menyediakan fitur seperti pengaturan keamanan, manajemen lalu lintas, dan pengaturan konfigurasi jaringan nirkabel. Selanjutnya ada Wireless Network Interface Card atau NIC. NIC adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan nirkabel. NIC memungkinkan komunikasi nirkabel antara komputer atau perangkat lain dengan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada wireless modem. Wireless modem adalah perangkat yang menggabungkan fungsi modem atau untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Dengan kemampuan jaringan nirkabel, wireless modem dapat menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel dan juga menyediakan akses ke internet. Materi selanjutnya yaitu implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang. Jaringan nirkabel telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang di era digital ini. Berikut adalah beberapa contoh implementasi jaringan nirkabel dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama kita bahas yaitu komunikasi pribadi. Satu ada jaringan seluler, yaitu jaringan seluler seperti 4G dan 5G memungkinkan komunikasi suara dan data nirkabel antara perangkat-perangkat mobile. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi digunakan di rumah, di kantor, di kafe, dan tempat umum lainnya untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti smartphone, laptop, tablet ke internet. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi yang pertama yaitu jaringan mobil cerdas, yaitu jaringan nirkabel digunakan dalam kendaraan untuk mendukung sistem navigasi atau sistem hiburan, pemantauan telematika, dan fitur keamanan seperti sensor parkir dan kamera belakang. Yang kedua ada transportasi umum. Beberapa sistem transportasi umum
menggunakan jaringan nirkabel untuk memberikan akses internet kepada penumpang, mengintegrasikan pembayaran elektronik, dan menyediakan informasi perjalanan secara real-time. Selanjutnya ada kesehatan. Jaringan kesehatan nirkabel yaitu jaringan nirkabel digunakan dalam peralatan medis seperti monitor pasien nirkabel, pompa infus terkoneksi, dan alat-alat diagnostik yang mengirimkan data secara langsung ke sistem informasi kesehatan. Selanjutnya ada telemedicine, yaitu jaringan nirkabel memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan konsultasi dan diagnosis jarak jauh dengan pasien melalui video konferensi dan platform komunikasi online. Selanjutnya ada smart home. Yang pertama ada jaringan rumah cerdas. Jaringan nirkabel digunakan dalam sistem rumah pintar untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti pencahayaan, perangkat audio, kamera keamanan, transmostat ke satu jaringan yang dapat dikendalikan melalui aplikasi atau suara. Selanjutnya ada industri, yaitu Internet of Things atau IoT. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat IoT untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, memungkinkan sistem monitoring dan pengendalian otomatis dalam industri seperti manufaktur, pertanian, dan energi. Yang kedua ada jaringan sensor nirkabel. Dalam lingkungan industri, jaringan sensor nirkabel digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data dari berbagai sensor yang terpasang di berbagai peralatan dan infrastruktur. Selanjutnya ada perdagangan elektronik. Yang pertama ada mobile commerce, yaitu jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan smartwatch. Yang kedua ada pembayaran nirkabel. Jaringan nirkabel digunakan dalam pembayaran nirkabel seperti NFC atau QR Code untuk memudahkan transaksi di toko-toko fisik. Selanjutnya ada pendidikan. Jaringan pendidikan nirkabel, sekolah dan kampus menggunakan jaringan nirkabel untuk memberikan akses internet ke siswa dan staf, mendukung platform pembelajaran online, dan menyediakan akses ke sumber daya pendidikan digital. Itulah beberapa contoh implementasi dari jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada ada WFAN. WFAN atau Wireless Personal Area Network merupakan konsep jaringan nirkabel yang mencakup area yang relatif kecil, biasanya dalam jarak beberapa meter hingga beberapa puluh meter. WFAN memungkinkan perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable untuk berkomunikasi secara nirkabel satu sama lain.
Selanjutnya yaitu fungsi utama Wi-Fi. Fungsinya adalah untuk memungkinkan konektivitas antar perangkat pribadi. Ini dapat digunakan untuk mentransfer file, berbagi data, mencetak dokumen, mengendalikan perangkat lain, atau bahkan untuk aplikasi kesehatan dan kebugaran yang melibatkan perangkat wearable ini. Nah, selanjutnya ada tujuan Wi-Fi. Tujuan Wi-Fi adalah untuk menyediakan konektivitas yang mudah dan tanpa kabel antara perangkat-perangkat pribadi. Dengan menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau Zigbee, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan perangkat mereka tanpa harus terikat dengan kabel. Selanjutnya yaitu ada manfaat Wi-Fi. Manfaat Wi-Fi yang pertama yaitu memiliki kemudahan penggunaan, mobilitas, dan fleksibilitas. Dengan Wi-Fi, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan perangkat mereka tanpa perlu mencolokkan kabel fisik. Selain itu, Wi-Fi memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung saat bergerak di sekitar area jangkauannya. Yang kelima yaitu ada kelebihan Wi-Fi. Di antaranya satu, kemudahan penggunaan. Maksudnya yaitu Wi-Fi tidak memerlukan konfigurasi yang rumit atau pengaturan kabel yang rumit. Pengguna dapat dengan mudah menghubungkan perangkat mereka dengan hanya beberapa langkah sederhana. 2. Mobilitas. Dengan Wi-Fi, pengguna dapat tetap terhubung saat bergerak. Ini memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan kabel tradisional. Selanjutnya yaitu ada ketersediaan luas. Wi-Fi menggunakan standar teknologi yang sudah ada, seperti Bluetooth dan Zigbee yang tersedia di berbagai perangkat. Ini membuatnya mudah diterapkan dan kompatibel dengan banyak perangkat. Selanjutnya ada kekurangan Wi-Fi. Kekurangan Wi-Fi yang pertama yaitu jangkauannya terbatas. Wi-Fi memiliki jangkauan yang terbatas, biasanya hanya beberapa meter, sehingga perangkat berada di luar jangkauan, maka koneksi akan terputus. Yang kedua yaitu ada kecepatan transfer terbatas. Meskipun Wi-Fi mampu mentransfer data, kecepatan transfernya biasanya lebih lambat dibandingkan dengan jaringan kabel. Nah, itulah beberapa kekurangan dari Wi-Fi. Nah, selanjutnya ada cara kerja Wi-Fi. Cara kerja Wi-Fi itu tergantung pada teknologi yang digunakan, seperti Bluetooth atau Zigbee. Berikut adalah penjelasan tentang cara kerja masing-masing teknologi. Yang pertama yaitu ada Bluetooth. Identifikasi perangkatnya terlebih dahulu. Setiap perangkat Bluetooth memiliki alamat Unix yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat tersebut. Yang kedua, Discovery Mode, yaitu perangkat Bluetooth dapat
beroperasi dalam mode discoverable, yang memungkinkan perangkat lain untuk mendeteksinya. Selanjutnya ada firing, yaitu ketika dua perangkat Bluetooth ingin terhubung, mereka harus menjalani proses firing. Proses ini melibatkan pertukaran kunci enskripsi antar perangkat untuk memastikan keamanan komunikasi. Selanjutnya ada link establishment, yaitu setelah pairing selesai, perangkat Bluetooth dapat membentuk koneksi nirkabel dengan perangkat lain yang dipasangkan. Ini memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Selanjutnya ada ZigBee, yaitu ada koordinator, yaitu setiap jaringan ZigBee memiliki satu perangkat yang berperan sebagai koordinator. Koordinator ini bertanggung jawab untuk mengatur jaringan dan mengendalikan komunikasi antara perangkat-perangkat lain. Selanjutnya ada end-device, yaitu perangkat-perangkat lain dalam jaringan ZigBee disebut sebagai end-device, yaitu mereka berkomunikasi melalui koordinator dan tidak memiliki peran dalam mengatur jaringan. Selanjutnya ada forming a network, yaitu koordinator memulai proses pembentukan jaringan dengan mengirimkan sinyal beacon yang mengindikasikan ketersediaan jaringan. Selanjutnya yaitu ada joining the network, atau end-device dapat bergabung dengan jaringan ZigBee dengan menjawab sinyal beacon dan koordinator. Setelah tergabung, mereka dapat berkomunikasi dengan koordinator dan perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya ada routing, yaitu koordinator dan end-device yang tergabung membentuk jalur komunikasi yang efisien. Pesan dapat dikirim melalui beberapa perangkat untuk mencapai tujuan akhirnya. Dan yang terakhir ada data exchange. Data exchange ini adalah perangkat ZigBee dapat bertukar data dengan menggunakan paket-paket yang ditransmisikan melalui jaringan. Mereka dapat mengirim dan menerima informasi seperti perintah kontrol dan data sensor. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi-materi untuk ujian tengah semester saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.